Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Sumiatun Anggraini dengan NIM 3 2024 16009 dan sebelah kanan saya. Saya Rizky Alkifari dengan NIM 3 2024 16052. Dengan saya Anissa Amalika dengan NIM 3 2024 16010. Dengan saya Rizky Pasatino dengan NIM 326 Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat proyek apa yang kelompok kami buat, dan saya juga akan menjelaskan bagaimana algoritmanya bekerja. Jadi, proyek yang kami buat adalah sebuah game sederhana, yaitu batu gunting kertas, yang cara memainkannya adalah jika player memilih batu dan komputer memilih katakanlah gunting, maka player akan memenangkan pertandingan karena gunting pilihan si komputer tadi tidak bisa memotong batu yang pilihan si player. Jadi player memenangkan pertandingan. Jadi player memenangkan pertandingannya. Jadi begitulah kira-kira deskripsi singkat tentang proyek yang kami buat, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana algoritmanya bekerja. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana algoritma dari proyek kami bekerja. Di sini terdapat banyak sekali variabel, yaitu variabel player move, variabel computer move, variabel player score, computer score, dan juga counter. Fungsi dari variabel player move dan computer move adalah untuk menampung pilihan dari setiap pemain, yaitu player dan komputer. Misal, jika player memilih batu, maka string teks batu akan diinisialisasikan ke dalam variabel player move. Begitu juga dengan variabel computer move. Jika komputer memilih katakanlah gunting, maka string gunting tersebut akan diinisialisasikan ke dalam computer move. Terus terdapat juga variabel player score, computer score. Nah, kedua variabel ini difungsikan untuk menampung nilai skor dari kedua pemain tersebut, yaitu player dan juga komputer. Misal, jika player memenangkan pertandingan, maka variabel player score akan diinkrementasikan sebanyak 1 setiap kali player memenangkan pertandingan. Begitu juga dengan variabel komputer. Jika komputer memenangkan pertandingan, maka setiap komputer memenangkan pertandingan, komputer score akan diinkrementasikan sebanyak 1. Terus di sini juga terdapat variabel counter. Variabel counter ini difungsikan untuk memberi informasi sudah berapa kali permainan dimainkan. Jadi setiap permainan selesai dimainkan, variabel counter ini juga akan diinkrementasi sebanyak 1. Dan fungsinya untuk itu memunculkan sudah beberapa kali game dimainkan. Terus di sini juga terdapat variabel is reset the game dan variabel message. Variabel is reset the game ini difungsikan untuk mengolah logika pada saat apakah player ingin mereset skor permainan apa tidak. Terus di sini juga terdapat variabel message. Variabel message ini digunakan untuk menampung sebuah informasi pertandingan, apakah pertandingan tersebut seri atau menang atau kalah gitu. Lalu lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini terdapat sebuah perulangan while yang dengan kondisi true. Kita pindah ke sampingnya. Terus di sini terdapat sebuah output informasi sudah berapa kali pertandingan dimainkan. Di sini terdapat input untuk player move. Apakah player ingin menginputkan apa? Misal jika player menginputkan angka 1, maka player memilih gunting. Jika player ingin memilih batu, maka masukkan 0. Jika player ingin memilih kertas, maka masukkan 2. Terus di sini juga terdapat variabel computer move. Variabel computer move saya inisialisasikan dengan sebuah function random dengan parameter 3. Cara kerja dari function random ini adalah dia mengenerate sebuah angka dari 0 sampai 2. Jadi variabel yang digenerate secara acak itu akan diinisialisasikan ke dalam variabel computer move. Terus di sini juga terdapat sebuah informasi apa pilihan dari player dan juga apa pilihan dari computer move.
Misal jika player menginputkan angka 0 yaitu adalah batu, maka dan komputer mengenerate angka 1, maka pilihan komputer adalah gunting. Jadi batu dan gunting yang akan keluar di output tersebut. Batu untuk player dan gunting untuk komputer. Terus di sini juga terdapat sebuah pengecekan kondisi if else, yang dimana jika action player move sama dengan action computer move, maka hasilnya akan seri. Yang lebih lanjutnya akan saya jelaskan jika action player move misal memilih angka 0, yang tadi ada hasilnya batu sama dengan action computer move, dan jika computer move juga mengenerate angka 0 yang juga adalah batu, maka batu sama dengan batu, maka hasilnya adalah seri. Terus lanjut ke bagian selanjutnya, di sini ada action player move sama dengan batu. Nah, jika player memilih batu, maka kode program akan memasuki ke sini dan akan dilakukan pengecekan juga apa sih komputer move memilih gerakan apa. Jika komputer move memilih gunting, maka kode program inilah yang akan dieksekusi, yaitu variable message akan diinisialisasi dengan string Anda menang, dan variable player score akan diinkrementasi sebanyak 1. Tapi jika komputer move tidak memilih gunting, maka variable message akan diinisialisasikan dengan string Anda kalah, dan komputer score juga akan diinkrementasikan sebanyak 1. Lanjut ke bagian berikutnya. Di sini terdapat action player move sama dengan gunting. Nah, maksudnya apa sih? Jadi, jika player memilih gunting, maka kode program akan mengeksekusi yang ini, yang bagian true-nya, dan akan melakukan pengecekan apakah action computer move sama dengan kertas. Jika benar, maka kode program inilah yang akan dieksekusi. Message diinisialisasikan dengan string Anda menang, dan player score juga diinkrementasi sebanyak 1. Tapi jika sebaliknya, komputer move malah memilih batu katakanlah, maka message-nya akan diinisialisasikan dengan Anda kalah, dan juga variable komputer score akan diinkrementasi sebanyak 1. Terus pengecekan terakhir. Karena dia sudah pengecekan terakhir, berarti saya tidak perlu membuat if baru. Saya hanya cukup menggunakan false yang else-nya tadi. Jadi harusnya ini sudah bersikap seperti action player move sama dengan kertas. Jika benar player move memilih kertas, maka pengecek kondisi akan masuk ke sini, yaitu action computer move sama dengan batu. Jika hasil komputer adalah batu, maka variable message akan diinisialisasikan dengan string Anda menang, dan player score akan diinkrementasi sebanyak 1. Tapi jika sebaliknya, maka variable message akan diinisialisasi dengan string Anda kalah, dan komputer score akan diinkrementasi dengan sebanyak 1. Begitu. Ketika permainan atau variabel counter sudah mencapai 5, maka blok kode program masuk ke dalam perlenggan while. Pada perlenggan ini, dicek apakah variabel counter modulus 5 sama dengan 0. Jika iya, berarti permainan sudah mencapai 5 kali, dan akan muncul pertanyaan apakah player mau mengulang permainan atau tidak. Jika iya, maka inputkan Y, dan skor pemain dan komputer akan preset. Jika player menginputkan T, maka permainan tetap dilanjutkan dengan skor player dan komputer tidak preset. Cara memainkan game ini, kalian yang cukup memilih 3 tombol di antara berikut ini, yaitu ada batu, gunting, dan kertas. Nah, di sini saya akan memberikan contoh cara bermainnya. Nah, jika kita menekan tombol batu atau gunting atau kertas, maka komputer akan memberikan hasil dari pilihannya. Nah, langsung saja ke contohnya, yaitu kita akan menekan tombol batu. Nah, di sini komputer memilih kertas. Nah, jadi kita kalah. Kenapa kita kalah? Karena kertas membungkus batu. Nah, di sini kita akan memilih gunting. Nah, di sini kita menang karena gunting dapat memotong kertas. Nah, di sini saya akan mencontohkan yang lainnya.
Nah, ini permainan akan dianggap seri. Kenapa? Karena komputer mengeluarkan kertas dan kalian pun mengeluarkan kertas. Jika kedua pemain mengeluarkan gerakan yang sama, maka permainan ini akan dianggap seri. Begitu teman-teman cara bermainnya. Dan kalian kumpulkan skor sebanyak mungkin. Selamat bermain. Nah, teman-teman, permainan ini sudah disertai dengan fitur local storage, yang dimana jika Anda merefresh halaman web skor permainan tidak ikut ke reset. Nah, mari kita menggunakan fitur local storage. Ini teman-teman, kita refresh. Mari kita jalankan dulu ya. Oke. Nah, kita refresh halaman web skor permainan tidak ikut ke reset ya teman-teman. Jadi jika Anda ingin mereset skor permainan, Anda bisa menekan tombol ulang permainan di bawah ini. Maka skor player, skor komputer, dan pemberitahuan berapa kali game ini sudah dimainkan akan ke reset. Nah, ini teman-teman. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.